Halo guys, setelah bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh, tiba-tiba ada ribuan kayu ngambang. Apakah kayu ini adalah penyebab banjir yang terjadi di sana? Atau hanya jurus elemen kayu Hashirama yang lagi gabut latihan di Indonesia? Mari kita bahas di monolog kritik politik. Let's go. Kritik politik. Wow. Bayangin lu lagi santai di Pantai Indah Tanjung Setia Lampung. Lu mau surfing, mau selfie, tapi tiba-tiba yang kalian lihat bukanlah sunset yang cantik, tapi ribuan gelondongan kayu. Gede-gede men, diameternya kayak pelukan pertama mantan pacar. Ini bukan kayu biasa guys, ini bukan cuma sisa-sisa pohon jatuh, pohon tua atau pohon lapuk. Ini adalah plot twist yang menguak drama kehutanan nasional kita. Ini kayak film detektif, tapi TKP-nya bau air laut. Jadi ceritanya ribuan kayu ini nyasar. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya karena kapal tongkang yang bawa mereka kandas gara-gara cuaca ekstrim. Ini kejadiannya dari 6 November 2025. Nah, coba kalian hitung, 6 November sampai sekarang, itu lebih dari sebulan cuy. Kapal kandas ini udah kayak tamu yang nggak diundang tapi nginep dan nggak mau bantu nyuci piring, jemur pakaian, bahkan nggak mau masak. Dan nggak ada rencana mau pulang, beban cuy, asli beban. Pertanyaannya, otoritas berwenang kemana? Diem aja mereka. Mereka lagi sibuk ngangkat karung beras biar dapat citra yang baik, biar dianggap penolong rakyat. Padahal penyebabnya ya dia juga bikin izin sembarangan. Tapi tahu nggak yang paling kasihan itu siapa? Nelayan lokal men. Gelondongan kayu itu sering menghantam dan merusak perahu-perahu mereka. Ini bukan lagi nelayan versus ombak, tapi nelayan versus kayu yang lagi random attack men. Ya, kalau dampaknya ya kebanyakan nelayan kan nggak bisa nginin perahu, takut posisinya karena takut kayu kalau gelombangnya jelek kan, mayoritas kayu ini kan pada nganyut semua, takut kebentur kan gitu. Jadi kalau malam ya ditunggu, kalau laut jelek ya ditunggu gitu. Nah, usut punya usut, ternyata kapal ini milik PT Bintang Ronmas Jakarta. Membawa 4.000 kubik kayu dari Sumatera Barat ke Semarang. So far, so good. Kelihatannya aman-aman aja, kapal karam biasa, sampai kita nemuin petunjuknya. Dan disinilah scene favorit saya dimulai. Kayu-kayu itu ternyata punya label kuning. Tulisannya Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan nama perusahaan PT Minas Page Lamber. Gini ya, kalau mau nyelundupin atau bawa barang yang kontroversial, jangan ditinggalin bisnis cardnya. Ini ibaratnya maling motor, tapi di joknya dia tempelin stiker, gue yang maling, hubungin gue di Ini bukan lagi soal kapal karam guys, ini tentang PT Minas Page Lamber, sebuah perusahaan dengan rekam jejak yang lumayan hobi bikin kontroversial. Perusahaan ini pegang izin HPH, Hak Pengusahaan Lahan seluas 78.000 hektar di Pulau Pagai Utara dan Selatan, Kepulauan Mentawai. Gila men, 78.000 hektar, itu 3 kali luas stadion JIS, gokil. Oke, sekarang kita bongkar dapur pemiliknya, PT Minas Page Lamber. Ini di bawah payung Padang Mulia Group yang dikendalikan oleh pengusaha bernama Haji Bakrial. Awalnya sempat disebut nama Garibaldi Thohir, kakaknya Erick Thohir sebagai pemilik manfaat. Tapi klaimnya sudah diambil alih total sama Pak Haji Bakrial tadi. Tapi ya sudahlah, itu urusan konglomerat, bagaimana bagi-baginya. Tapi ada nama yang bikin mata kita kedip 2 kali. Gamawan Fauzi, mantan gubernur Sumatera Barat, mantan menteri dalam negeri, tercatat sebagai komisaris utama di PT Padang Mulia, induk perusahaannya tadi. Makin kesini kok kasusnya makin banyak plot twist ya. Kayu yang terdampar di Lampung tadi, ujung-ujungnya melibatkan Big Boss di Mentawai, yang di dalamnya ada mantan menteri. Gengs, ini kayak sinetron, tapi versi kehutanan. Sejarah perusahaan ini juga legend banget. Tahun 2000 dia pernah terlibat penyelundupan kayu ilegal ke
luar negeri. Gue ulangin, penyelundupan kayu ilegal ke luar negeri. Tahun 2016 ada laporan pembalakan liar yang dilakukan oleh perusahaan ini di luar izin kerja. Tentu hasilnya kita tahu, kasus-kasus tadi itu lenyap, tak tersentuh hukum. Perfect score buat case close yang super cepat. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Intinya yang bikin kita semua jengkel. Data menunjukkan PT Minas Pagelamber ini rajin banget nebang. Ribuan batang pohon dipotong mulai dari tahun 2023, 2024, dan 2025. Nah, masalahnya mereka dilaporkan tidak pernah menanam pohon pengganti di hutan yang mereka telah tebang. Guys, mereka tebang tapi nggak menanam kembali. Itu tuh kayak temen lu minjem duit, ngemis-ngemis, nangis-nangis pas mau minjem, tapi pas ditagi pura-pura lupa. Kan bangke ya. Tebang sih boleh, tapi tanggung jawabnya dong di mana? Itu kayak kalian makan semua martabak tapi nyisain cabe sama timunnya doang. Nggak fair kan? Konsekuensinya fatal banget. Warga lokal melapor kalau perusahaan ini bertanggung jawab atas banjir dan kekeringan yang terjadi di desa mereka. Ya, ini udah kayak super villain lingkungan, bikin double damage untuk warga-warga di sekitaran sana. Belum kelar urusan kayu yang nyasar di Lampung, Pak Haji Bakrial yang punya perusahaan tadi ternyata punya perusahaan lain yang namanya PT Sumber Permata Sipora. Nah, perusahaan ini sudah siap-siap mau ekspansi ke Pulau Sipora, 20.766 hektar. Hampir sepertiga Pulau Sipora mau dibabat, gengs. Warga di 8 desa di sana udah pada cemas, takut daerah aliran sungai di sana rusak. Wajar, karena habis lihat yang terjadi di pulau lain, yaitu di Pulau Pagai. Tapi di Mentawai ini penduduknya strong banget, kuat banget, dan kompak. Nah, Kepulauan Mentawai ini itu sudah lama dikepung perusahaan-perusahaan kehutanan sejak 1971. Mereka juga pernah dikepung izin sawit sampai 70.000 hektar. Tapi good news-nya adalah berkat perlawanan masyarakat di sana, berkat kekuatan di sana antara masyarakat dan LSM, Mentawai sekarang resmi jadi wilayah pertama di Sumatera Barat yang bebas dari sawit. Jadi perlawanan mereka sekarang udah pindah fokus nih, dari yang awalnya melawan sawit, kini melawan kayu. Nah, gimana guys? Seru kan drama kehutanan kita? Jadi kesimpulannya, kayu gelondongan yang terdampar di pantai Lampung itu cuma gejala doang. Gue ulangin, cuman gejala doang. Gejala dari masalah yang jauh lebih besar dan nyelekit. Ini tentang perusahaan yang punya power besar, punya backingan, dan punya rekam jejak yang sangat perlu dipertanyakan, tapi tetap bebas beroperasi. Kita sebagai warga Indonesia nih, tugasnya apa? Cuman satu, men. Mungkin cuman bisa bantu share video ini biar masalah ini makin viral, makin dilihat, dan makin banyak yang tertekan dan bertindak. Kasihan nelayan-nelayan di sana, perahunya rusak. Kasihan warga yang kena banjir dan kering. Dan kasihan Mentawai yang hutannya harusnya kita jaga, bukan kita potong. Oke guys, itu dia kritik politik kita kali ini yang membahas tentang kasus kayu yang nyasar, yang ternyata bawa storyline yang sangat rumit. Jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.